Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi ya, aplikasi dari ukuran letak data. Sebagaimana yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya, kalian sudah belajar tentang ukuran letak data. Ya. Di sana ada pengertiannya, yaitu suatu nilai yang digunakan untuk mengetahui posisi data tersebut. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya, posisi data dilihat dari data secara keseluruhan setelah data diurutkan. Nah, ini juga penting ya. Setelah data diurutkan. Maksudnya data itu harus urut dari data terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian kalian bisa menghitung menggunakan median. Median ini kuncinya adalah nilai tengah ya. Jadi nanti yang kaitannya dengan nilai setengah ya. Separuh pas di tengah-tengah. Kemudian kalau kuartil berasal dari kata quarter. Quarter itu seperempat, berarti pernya perempat ya. Bisa 1/4 ya. Kalau seperempat berarti ini kuartil bawah. Bisa 2/4. 2/4 ini sama aja setengah, berarti kuartil tengah ya. Boleh juga 3/4. Kalau 3/4 berarti kuartil atas ya. Jadi kuncinya kalau kuartil nanti seperempat, setengah atau 2/4 ya. Terus 3/4. Kemudian desil. Desil ini per 10. 1/10 ya. Jadi bagian penyebutnya itu 10. Nah, kalau nanti yang ditanyakan 1/10 atasnya 1, berarti ini kan desil 1 ya, desil pertama ya. Kalau misalnya 2/10 berarti ini sama aja desil ke 2. Kemudian kalau misalnya 6/10 berarti desil ke 6. Atau mungkin yang bentuknya 6/10 tapi yang sudah disederhanakan. Misalnya 6/10 kan kalau kita sederhanakan atas dengan bawah, pembilangan sama penyebut kita bagi 2 ya. 6 bagi 2, 3 ya. 3 per ini bagi 2 berarti 3/5 ya. Jadi nanti kalau ada kaitannya dengan angka 3/5 ya sama aja 6/10 ya. Atau sama aja desil ke 6 gitu. Yang paling mudah dipahami persentil. Persentil berarti per 100 ya. Jadi nanti kalau ada kaitannya dengan persen atau per 100, nah tinggal dilihat aja angka yang di atas ya. Misalnya ini 30%. Kalau 30% berarti artinya apa? Ya, persentil ke 30. Kalau misalnya 60% ya berarti persentil ke 60. Seperti itu ya. Untuk soalnya ya, soal penerapannya contohnya seperti ini. Hasil ujian mata pelajaran matematika dari 50 siswa suatu SMK disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut ya. Jadi ini nilai ulangan pelajaran matematika ya. Kemudian 10% dari jumlah siswa tersebut dinyatakan lulus. Maksudnya yang lulus itu hanya 10%. Siswa yang lulus tentunya yang nilainya besar ya. Yang nilainya besar. Berarti dari nilai-nilai yang besar ini ke sana ya, ke atas ya, itu sebanyak 10%. Saya tulis sini ya. Ini ke sana ya. Ini 10%. Ya, seperti ini. Nah, sesuai dengan ukuran letak data, pengertian ukuran letak data itu ngitungnya harus dari data yang sudah diurutkan, maksudnya dari data yang kecil.
Nah, kalau kita ngitungnya dari data yang kecil ke sini, ya, bawah, ini berarti kan sama aja yang tidak lulus ya. Yang tidak lulus berapa? Yang tidak lulus adalah 90%. Nah, kita beralih ke pertanyaannya. Berapakah nilai terendah siswa yang dinyatakan lulus? Artinya batasan nilainya, ya. Batasan nilainya ya antara 90% dengan yang ini 10%. Batasannya di mana? Ya. Batasan nilai terendah siswa yang dinyatakan lulus. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi ukuran letak data, ini gampang karena hubungannya dengan persen, pasti persentil ya. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, larinya ke persentil. Coba kalian nalar. Yang digunakan apakah persentil ke 90 ataukah persentil ke 10? Yang benar adalah persentil ke 90, karena yang namanya ukuran letak data ngitungnya harus dari data yang kecil ke sini ya. Jadi walaupun di soal diketahui 10% ya, jangan langsung kalian menghitung berarti ini persentil ke 10, bukan seperti itu ya. Jadi kita ngitungnya harus dari data yang kecil ke data yang besar. Jadi dari sini ya, batasannya di sebelah sini ya, ini totalnya adalah 90%. Berarti yang ditanyakan adalah persentil ke 90. Seperti itu ya. Jadi silahkan nanti kalian cari sendiri persentil ke 90 dari data ini itu ketemunya berapa ya, sambil kalian buka kembali materi tentang persentil ya. Contoh yang lain ya. Ini saya ngambil dari soal yang sama seperti tadi ya. Hasil ujian mata pelajaran matematika dari 50 siswa ya. Hasil nilainya seperti ini ya. Kita lihat apabila 3/4, kalau tadi menggunakan persentase, nah sekarang menggunakan pecahan ya. Apabila 3/4 dari jumlah siswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Nah, kalau tidak lulus kan berarti nilainya yang jelek-jelek. Berarti 3/4 ini sudah dihitung dari nilai yang rendah. Dari nilai terendah ke nilai yang lebih besar ya. Ini sebanyak 3/4. Batasannya ya, berapakah nilai terendah siswa yang dinyatakan lulus? Nah, berarti batasannya ini berapa ya? Berarti yang kalian gunakan ilmunya adalah ilmu apa ini coba? Yang kaitannya dengan per 4. Tadi udah saya sampaikan di awal ya. Kalau per 4 ya, berarti menggunakan kuartil. Ya, berarti soal ini pasti menggunakan kuartil. Nah, kalau kita hitung dari sebelah sini ke sana ya. Ini berarti yang lulus ya. Yang lulus berarti berapa banyaknya? Nah, tentunya kan tinggal sisanya ya, berarti 1/4. Yang lulus adalah 1/4 dari jumlah siswa. Yang tidak lulus sesuai dengan soal ini adalah 3/4. Nah, yang ditanyakan batasannya ini di mana? Yang ditanyakan nilai terendah. Kalian bisa menggunakan ilmu kuartil ya tadi ya. Nah, kuartil yang kalian pakai apakah kuartil ketiga? Apakah kuartil yang pertama? Kalau kuartil pertama kan berarti kuartil bawah. Kalau K3 ini berarti kuartil atas. Coba kalian nalar. Yang benar kuartil ketiga atau kuartil pertama? Iya, karena untuk ukuran letak data harus dihitung dari data yang kecil ke yang besar, berarti yang dipakai yang ini. Ya. Yang dipakai yang ini. Berarti yang ditanyakan adalah kuartil ketiga.
seperti itu ya. Ini silahkan kalian hitung dengan rumus kuartil. Selain menggunakan rumus kuartil, misalnya saya kaitkan dengan persentil, bisa apa enggak coba? Ya. Saya kaitkan dengan persentil. Bisa tentunya ya. Berarti 3/4 ya. 3/4 dari total siswa secara keseluruhan ya. Keseluruhan berapa persen? Tentunya kan 100%. 100%. Coba dihitung. 3/4 dari 100% berarti berapa? 100 dibagi 4, 25. 25 kali 3. Nah, berarti kan 75%. 75%. Nah, karena 75% ya, 75% berarti boleh menggunakan rumus persentil. Persentil 75. Persentil 75. Ini kalau kalian menggunakan rumus persentil, kalian gunakan persentil 75. Kalau kalian menggunakan rumus kuartil, adalah kuartil atas atau K3. Nanti ketemunya akan sama ya. Jadi kalau kalian hitung pakai rumus kuartil atas dengan persentil 75, ketemunya akan sama ya. Silahkan nanti kalian hitung sendiri ya. Kalau lupa ya silahkan kalian buka kembali buku tentang atau materi tentang kuartil maupun yang persentil. Oke, saya kira itu ya untuk pembahasan materi kali ini. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti bisa kalian tanyakan di grup ya. Ada kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.